Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Walau banyak hamba yang masih kufur, namun nikmatnya tidak akan pernah luntur. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur dan jangan takabur. Walau uban di rambut kita belum bertabur, gigi kita masih lengkap, belum gugur, namun kita semua pasti akan masuk ke dalam kubur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat sehat dan sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertatap muka di acara Mutiara Iman Kompas TV. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat perjuangan beliaulah Islam dapat tegak di muka bumi ini, dan kita dapat merasakan nikmatnya iman dan indahnya Islam yang kita rasakan pada saat ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimakumullah. Perjalanan kita atau perjalanan hidup kita adalah perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan menuju akhirat pastinya membutuhkan bekal. Misal kita akan melaksanakan mudik ke kampung halaman kita, pastinya kita akan membutuhkan bekal yang banyak, baik itu finansial, makanan, ataupun fisik kita, bahkan kendaraan kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah agar kita sampai dengan tujuan dengan baik dan selamat. Begitu juga, dan demi Allah, perjalanan kita menuju akhirat adalah perjalanan yang sangat panjang, yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal. Bekal yang dimaksud bukanlah harta yang berlimpah atau rumah yang mewah, bukan juga anak dan istri, tetapi bekal yang Allah perintahkan kepada kita untuk menuju akhirat, yaitu takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga merintahkan kepada kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan Imam Tirmizi yang berbunyi, Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dan tutupilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan-perbuatan baik, dan bergaulah
dengan masyarakat dengan perbuatan-perbuatan yang baik juga. Allah Subhanahu wa taala menambahkan dalam Al-Qur'an atau berfirman dalam Al-Qur'an, saking pentingnya iman dan takwa. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan muslim. Ulama menafsirkan ayat ini yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan juga menjalankan syariatnya, takutlah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya, dan mengingatnya selalu dan tidak melupakannya, dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Islam, agar kalian ketika bertemu kepada Allah sedang kalian beragama Islam. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iman dan takwa. Untuk itu tetap di Kompas TV. Kembali lagi di Mutiara Iman Kompas TV. Pemirsa, para ulama sudah lama mendefinisikan takwa dalam bahasa Arab. Takwa berbunyi imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas, apa beda orang beriman dan orang bertakwa? Orang beriman, ia yakin akan adanya Allah. Ia yakin akan adanya akhirat. Ia juga yakin akan adanya surga dan neraka. Ia sholat, ia zakat, ia puasa. Namun terkadang orang beriman ketika imannya turun, ia sholat, namun ia tetap bermaksiat kepada Allah. Ia berpuasa, namun ia tetap mengambil hak orang lain. Berbeda dengan orang bertakwa. Orang bertakwa imannya cenderung stabil, bahkan naik. Orang bertakwa ia sholat, ia tidak mau berbuat maksiat. Ia berzakat atau ia berpuasa, ia tidak mau mengambil hak orang lain, karena ia tahu itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ketika dalam bulan Ramadan imannya naik. Ia menghatamkan Al-Quran, dia sholat taraweh, ditambah dengan sholat tahajud. Namun ketika di luar bulan Ramadan, kita lihat sekarang saf-saf di masjid berkurang. Al-Quran jarang dibaca, bahkan hanya diletakkan di lemari yang sudah berdebu mungkin. Berbeda dengan orang bertakwa, mau ia bulan Ramadan, mau ia di luar Ramadan, ia tetap membaca Al-Quran, ia tetap sholat tahajud dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Saking pentingnya iman dan takwa ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Quran perumpamaan orang-orang sebuah negeri yang beriman dan bertakwa. Allah berikan keberkahan kepada mereka. Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, sekiranya penduduk suatu negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan timpakan azab kepada mereka sebab apa yang telah mereka lakukan. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, tapi mereka mengingkari ayat-ayat kami. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan timpakan azab kepada mereka sebab perbuatan yang mereka lakukan. Bagi pemirsa mungkin yang pernah umroh ke Madinah atau ke Mekah, melihat kota Madinah, bagaimana kota Madinah sekarang? Bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang mewah, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur, ada kurma, ada buah tin, buah zaitun. Tahukah pemirsa sekalian, bahwa pada saat itu, zaman dahulu, Madinah adalah kota yang gersang, panas, dipenuhi dengan gurun pasir, gunung-gunung bebatuan. Karena keimanan dan ketakwaan para penduduk kota Madinah pada saat itu, ditambah ada Rasulullah dan para sahabat di sana, maka kota Madinah Allah turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi berkat keimanan dan ketakwaan mereka, para penduduknya. Berbeda dengan yang katanya negeri mayoritas muslim, hasil bumi yang melimpah, ada emas, tambang, nikel, batu bara, semua ada di negeri tersebut. Hasil lautnya, tumbuh-tumbuhan yang subur di negeri tersebut. Namun, karena tidak berimannya penduduk dan para pemimpinnya yang banyak memikirkan kepentingan pribadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan azab yang silih berganti dari banjir, tanah longsor, tsunami, gunung meletus dan lain sebagainya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pemirsa sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sebab Allah turunkan keberkahan kepada kita semua, baik dari langit maupun dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke segmen berikutnya, tetap bersama di Kompas TV. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimakumullah, ada banyak fasilitas yang Allah berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di antara fasilitas itu, yang pertama adalah barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar bagi setiap masalah yang ia hadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan bukakan pintu jalan keluar bagi setiap masalah yang ia hadapi. Fasilitas berikutnya yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, Allah berjanji akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Di ayat berikutnya, At-Thalaq ayat ketiga, Allah berfirman, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka atau ia duga. Fasilitas berikutnya, Allah berjanji akan memberikan pengampunan dosa dan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika engkau bertakwa kepadaku, maka kami akan memberikan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum, dan kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, dan kami akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil 'azim, dan Allah Maha Pemurah pada hamba-hambanya. Fasilitas yang terakhir akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang bertakwa, yaitu surga yang nikmatnya tiada tara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Pemirsa mutiara iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terakhir, sejatinya kita semua adalah melakukan perjalanan, yaitu perjalanan menuju akhirat. Maka sebaik-baik bekal untuk menuju perjalanan tersebut yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Kompas TV rahimakumullah, demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datang dari saya pribadi dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.